Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Kalibata dan memang pada aktivitas siang ini arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami akan dibantu oleh juru kamera Herudin. Seperti yang terlihat, arus lalu lintas saat ini baru saja lepas dari antrian traffic light untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dalam keadaan relatif lancar, kemudian yang akan berbelok arah mengarah ke Kalibata dan juga Dewi Sartika saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan berbelok arah ke arah Pancoran dan juga Perdatam sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light saja dan memang fluktuasi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini hanya terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian patuhilah rambu serta marka jalan yang ada, mengingat memang kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat. Baik itu yang akan mengarah ke arah Perdata maupun yang keluar dari Duren 3 pada pertemuan arus kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian Fajar, kami juga menginformasikan bahwa sampai saat ini Polda Metro Jaya sedang menggelar operasi keselamatan yang dimulai sejak tanggal 2 dan akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2025. Dalam pelaksanaannya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan sebagai informasi, pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan preemptif, preventif, dan juga represif secara proporsional. Melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dengan memaksimalkan penggunaan etle statis, etle mobile, serta drone patrol presisi yang disertai dengan penindakan manual secara selektif dan juga humanis, tentunya untuk menciptakan pelaksanaan yang kondusif pada pelaksanaan operasi ketupat ataupun menjelang ibadah, maksud kami ya menjelang ibadah puasa. Tentunya kami harapkan Anda tetap tertib, hal ini untuk menekan angka pelanggaran dan juga angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Fajar, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis 3 juta lebih berkas bukti skandal kejahatan seksual dan pedofilia Epstein Files yang melibatkan banyak tokoh dunia. Yang terbaru yakni keterlibatan anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Salah satu bukti yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat yakni foto-foto anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Sejumlah foto memperlihatkan mantan Pangeran Inggris itu sedang berlutut dengan posisi membungkuk di atas sosok perempuan muda yang tergeletak di lantai. Tidak jelas kapan dan di mana foto-foto tersebut diambil. Andrew sendiri disebut pihak berwenang Amerika Serikat terseret dalam skandal kejahatan seksual dan pedofilia yang terangkum dalam Epstein Files. Departemen Kehakiman baru-baru ini merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen, termasuk ribuan video dan foto terkait kejahatan tersebut. Epstein Files diambil dari nama mantan konglomerat Jeffrey Epstein yang berada di pusat skandal.
Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the Act. Just a quick note about the videos and images. The 2,000 videos and 180,000 images are not all videos and images taken by Mr. Epstein or someone around him. They include large quantities of commercial pornography and images that were seized from Epstein's devices, but which he did not take or that someone around him did not take. Some of the videos, though, and some of the images do appear to be taken. Sementara itu puluhan ambulans dan alat berat antre di perbatasan Rafah, Mesir. Hal ini terjadi saat gerbang perbatasan ke Gaza tersebut kembali dibuka sesuai kesepakatan gencatan senjata Hamas Israel. Sabtu lalu koordinator kegiatan pemerintah di wilayah pendudukan atau Chogat Israel mengumumkan bahwa penyeberangan Rafah akan dibuka untuk pergerakan orang yang terbatas. Pergerakan individu ini juga harus mendapatkan izin keamanan dari Israel, Uni Eropa, dan Mesir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa badan dunia tersebut tengah berada di ambang kehancuran finansial dan terancam kehabisan dana pada Juli 2026. Adapun krisis ini dipicu oleh melonjaknya tunggakan iuran negara anggota yang kini menembus angka 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa kini berada dalam level yang mengkhawatirkan akibat masalah anggaran kronis yang tak kunjung usai. Hingga akhir 2025, total kontribusi yang belum dibayar negara anggota mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak adanya perombakan fundamental pada aturan keuangan untuk mencegah penghentian total operasional organisasi dalam beberapa bulan ke depan. Krisis likuiditas ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai menunda hingga menolak pembayaran iuran wajib. Trump secara terbuka mempertanyakan relevansi PBB dan bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian sebagai organisasi tandingan. Tekanan dari Washington ini memaksa PBB melakukan langkah darurat mulai dari pembekuan perekrutan staf hingga pemotongan anggaran operasional di berbagai program prioritas global. Meski lebih dari 150 negara anggota telah melunasi kewajibannya, absennya setoran dari sejumlah negara donor utama tetap membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural. Jika solusi pendanaan tidak segera ditemukan, PBB diprediksi tidak akan mampu membiayai misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Guterres menegaskan kehancuran finansial ini hanya bisa dihindari jika seluruh negara anggota menghormati komitmen iuran mereka secara penuh dan tepat waktu. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi saat demo penolakan ICE berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di hari kedua protes nasional ICE Out yang menentang operasi penegakan imigrasi federal. Para pengunjuk rasa berteriak kepada polisi dan melempar benda-benda ke arah gedung federal ICE. Petugas kepolisian UN mendorong para pengunjuk rasa dengan pentungan dan melepaskan tembakan peringatan yang justru memicu amarah demonstran. Aksi protes terhadap agen federal ICE sendiri dipicu oleh tindakan brutal petugas ICE dalam melakukan razia terhadap imigran. Atas hal tersebut, sejumlah koalisi sipil mendorong adanya penggunaan kamera tubuh pada petugas federal ICE dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Presiden Donald Trump menolak untuk memberikan komentarnya terkait desakan penggunaan kamera tubuh pada petugas lapangan ICE. Donald Trump menghindari pertanyaan wartawan tentang apakah petugas patroli perbatasan dan agen ICE harus mengenakan kamera tubuh dengan mengatakan akan dibahas kemudian hari.
we'll be talking about that in the near future. Okay? But you saw my note that I put out yesterday. That was I think it was pretty conclusive. Look, we stopped crime in our country and the border is the best it's ever been. Thank you very much. I got to go to a wedding. Thank you.